Om Swastiastu, warganet yang budiman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang bab dalam puncak kejayaan Kerajaan Bali. Puncak kejayaan Kerajaan Bali. Ide dalam Watu Renggong yang memerintah Kerajaan Bali, ibarat Hyang Wisnu, telah menjadikan kecintaan rakyat Bali maupun rakyat di luar Bali mengayomi daerah di luar Bali. Pada tahun 1512 Masehi dan sebagian daerah Jawa Timur, yaitu Belambangan, telah menjadi kekuasaan Bali. Demikian juga Sumbawa telah dikuasai pada tahun 1512 Masehi, serta Lombok telah dikuasai pada tahun 1520 Masehi. Pada masa Lombok dan Sumbawa merupakan taklukan Bali, ide dalam Watu Renggong bersama para patih sempat beranjang sana ke pulau itu dengan perahu layar, sesuai tugas seorang pemimpin besar yang mempunyai daerah luas. Lama baginda bercengkrama di sana sehingga beberapa pengiring baginda ada yang menetap di Lombok dan ada juga menetap di Sumbawa. Di Lombok, baginda mendirikan sebuah pura, yaitu Pura Lingsar. Setelah ide dalam Watu Renggong menguasai Belambangan akibat ketersinggungan penolakan pinangan, Kerajaan Bali bermusuhan dengan Kerajaan Pasuruan dan Mataram. Mereka mulai menantang Kerajaan Bali dengan mengirim sebuah lagu ke Bali yang kurang lebih isinya sebagai berikut. Ibarat bermain-main dengan cengkrik, aku pijak sana kepalanya agar ia menjadi marah. Kemudian kuinjak kepalanya sampai mati. Apabila belum mati, kusiram dengan air panas agar mati dengan segera. Kiriman lagu itu telah menantang Raja Bali. Karena itu, Idewa Takmung, putra dari Idewa Anggungan, seorang ksatria pintar sastra, atas perintah baginda raja membalas kiriman tersebut yang isinya menantang Pasuruan dan Mataram dengan pertempuran habis-habisan. Beberapa tahun kemudian tantangan bersambut dengan kedatangan laskar gabungan Kerajaan Pasuruan dan Mataram yang mendarat di pantai Kelahan guna menjawab tantangan dan menghukum Raja Bali dengan melakukan serangan besar-besaran. Serangan ini disambut oleh Laskar Bali sehingga terjadi pertempuran sengit selama 7 hari. Laskar Pasuruan dan Mataram dapat dipukul mundur dan meninggalkan banyak korban. Pada waktu pertempuran dengan Pasuruan dan Mataram di Kelahan, diceritakan ide dalam Watu Renggong menyongsong langsung datangnya musuh ke tengah laut. Beliau mengarungi lautan dengan pedati di mana kaki lembu. Penarik pedati hanya tenggelam sepergelangan saja, menyerang musuh yang terlihat sayup-sayup di tengah lautan. Pasukan Dulang Mangap yang ikut mengarungi samudra banyak gugur yang masih hidup, menggantung pada roda pedati baginda raja. Para patih merasa kecewa karena tidak sanggup mengiringi ide dalam arena perang laut. Di antaranya Kiai Batan Jeruk, Kiai Pinatih, Kiai Kebon Tubuh, dan sejumlah patih yang lain. Musuh yang telah mundur tidak dikejar. Baginda kembali ke Kuta diiringi oleh para patih sekalian. Para patih mempermaklumkan kehadapan baginda raja. Sembahnya, kami mohon ampun tak mampu mengiringi paduka tuanku. Jelas kami tiada guna, tidak mampu membalas jasa yang dipertuan. Sabda ide dalam, janganlah demikian. Saya selalu senang walau kalian tidak mampu mengarungi lautan sejauh itu. Para patih amat gembira hatinya mendengar sabda ide dalam yang bersungguh-sungguh itu.
Setelah itu, ide dalam kembali ke keraton disambut dengan segala kebesaran sesuai adat kebiasaan raja yang menang perang. Para patih semua kembali ke pesanggrahannya masing-masing di Gelgel. Setelah seminggu beristirahat dan bergembira, barulah mereka kembali ke wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, ide dalam di Gelgel dalam waktu luang bercengkrama dan menghimpun para pengarang untuk berolah sastra karena baginda mahir dalam hal sastra. Kekalahan Pasuruan dan Mataram dalam serangan ke Bali semakin menguatkan bahwa Blambangan di bawah naungan kerajaan Bali. Disebutkan juga kemudian daerah lain sebagai kekuasaan kerajaan Bali adalah Kerajaan Bone, Madura, dan Pasuruan, walaupun tidak jelas kapan daerah itu telah ditaklukkan. Setelah kejatuhan dominasi Kerajaan Majapahit di Nusantara, maka Kerajaan Bali di bawah Raja Ide Dalam Waturenggong terlepas dari pengaruh Jawa dan menuju puncak kejayaan untuk seluruh rakyat Bali dan sekitarnya. Kejayaan suatu kerajaan tergantung pada kesejahteraan dan keamanan rakyat yang dijamin oleh pimpinan atau rajanya. Ide Dalam Waturenggong sebagai Raja Bali telah bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat Bali berkat kesanggupan beliau untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan terutama perhatian kepada rakyat kecil, rakyat seluruh Bali, termasuk kepada penduduk pedalaman atau penduduk Bali Age. Keadilan dipegang teguh oleh Raja Ide Dalam Waturenggong. Sanksi akan diberikan kepada siapapun. Kesalahan para penggawa atau pejabat akan mendapatkan hukuman setimpal. Kejahatan akan ditelusuri penyebabnya dan diberikan hukuman terhadap orang yang menjadi penyebab kejahatan tersebut. Orang yang mencuri karena kelaparan akan diberikan jaminan oleh kerajaan sehingga mereka menghentikan tindakannya. Orang tak berpunya itu dicari apa penyebabnya sehingga dia melakukan tindakan mencuri. Kepada pencuri, baginda bersabda, "Mengapa kamu mencuri?" Pencuri mengaturkan alasan, "Karena hamba kurang makan." "Tidaklah kamu menerima pembagian pangan?" Sembahnya menjawab, "Hamba tidak diberikan oleh petugas itu." Dengan informasi ini, Ide Dalam memberikan jaminan kesejahteraan kepada pencuri dan memberikan hukuman kepada petugas yang tak bertanggung jawab. Demikian juga apabila ada pengangguran dan kemiskinan di suatu daerah, baginda akan mencari penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab akan mendapatkan hukuman. Demikianlah keadilan diterapkan dan sangat diutamakan oleh Ide Dalam untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Bali. Masyarakat menjadi aman dan sejahtera karena Ide Dalam Waturenggong mempunyai ilmu kesaktian tinggi sehingga wabah dan hama pun merasa takut untuk menampakkan diri. Tanaman tumbuh subur, barang-barang menjadi murah sehingga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dikatakan baginda juga mahir akan ilmu kuda, aswa siksa, ilmu menahan derasnya aliran air seperti yang baginda pergunakan pada saat perang laut dengan Pasuruan dan Mataram. Beliau sangat paham pada ilmu catur winasa, 4 jalan yang menyebabkan kehancuran yang dipergunakan untuk menaklukkan musuh. Kemampuan raja tersebut menyebabkan rakyat terdorong untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan guna bersama mewujudkan keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan pada pemerintahan Ide Dalam Waturenggong diikuti pula dengan kemajuan dalam berbagai bidang kesenian, budaya, adat istiadat, dan agama Hindu. Baginda memberikan perhatian tinggi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Pada masa ini kerajaan Majapahit telah mengalami keruntuhan yang menyebabkan perpindahan para pakar kesusastraan dengan membawa serta naskah lontar yang memuat berbagai ilmu seperti ketuhanan atau Weda, kediakmikan atau filsafat, peraturan dharma, undang-undang atau kesosialan sesana, perbintangan atau warga, pengobatan atau usada, gaguritan atau ittihasa, sejarah atau babat, dan berbagai ilmu lainnya. Kedatangan para pakar dengan naskah lontar lengkap serta suasana yang kondusif mengakibatkan perkembangan kesenian, adat budaya, dan agama di Bali mencapai puncak keemasan. Dalam bidang kesenian diceritakan bahwa lukisan khas Kamasan dan tenun songket telah berkembang pesat pada zaman ini. Perkembangan itu tidak lepas dari diundangnya dua orang, yakni ahli lukisan dan songket dari India. Lukisan Kamasan diajarkan oleh guru Ranat Dewa yang dikembangkan di masyarakat di desa Kamasan yang tetap eksis hingga saat ini. Sedangkan tenun songket diajarkan oleh Ranat Singh kepada keluarga kerajaan di keraton. Berbagai motif diajarkan seperti patra berupa motif pohon atau gun yang indah, desain tembang, dan desain riris berupa anyaman yang indah. Dalam perkembangan selanjutnya, kerajinan kain songket telah menyebar menjadi kerajinan rakyat di luar keraton hingga saat ini. Kesenian lain juga berkembang masa ini, yaitu seni sastra, seni tari, seni kerawitan, seni patung, seni bangunan, seni tari, dan kerawitan gambuh yang mengambil lakon cerita Panji pada saat ini. Gelungan atau mahkota yang disebut mahkota dari Batara Sire Panji disucikan di Pura Pusah Gel-Gel. Pertunjukan wayang wong berkembang dan saat ini disucikan di Pura Balai Batur. Sangging Kamasan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang telah diwujudkan pada pemerintahan Raja Ida Dalam Watu Renggong, dan pada masa ini dikatakan sebagai zaman keemasan Pulau Bali, zaman keemasan Bali sekala dan neskala. Setelah sekian lama, Maharaja Watu Renggong bertahta di Bali sebagai seorang raja besar yang mengantar Bali mencapai zaman keemasan. Usia Ida Dalam telah semakin lanjut, tidak bisa menghindari hukum alam, kembali ke sunia loka dengan meninggalkan berbagai piagam kepada seluruh masyarakat di Bali. Ida Dalam pernah menyelenggarakan suatu pertemuan besar dengan memberikan petuah kepada sanak keluarga raja, para patih, dan kepada seluruh pemuka masyarakat, serta menganugerahkan bisama dan piagam kepercayaan yang mengandung tata upacara manusiaanya dan fitrayatnya selengkapnya. Ida Dalam Watu Renggong berpulang ke alam baka dinyatakan dengan sebuah candra sangkala sapanggrengna yang Sang Pandita Muang Catur Janma, yaitu tahun 1550 Masehi. Selanjutnya di masyarakat terkenal dengan nama Dewateng Enggong. Upacara pelebon beliau tergolong maha utama dengan memakai naga banda sebagai kelengkapan upacara seperti yang telah disampaikan oleh Ida Dan Yang Astapaka dahulu dan dipuput oleh Pendeta Siwa dan Buddha, yaitu Ida Dan Hyang Nirata dan Ida Dan Hyang Astapaka. Ida Dalam Watu Renggong meninggalkan kebesaran kerajaan Bali dan meninggalkan dua orang putra, tetapi belum dewasa, yang sulung bernama Ida Dewa Pemahyun. Setelah menjadi raja, bergelar Ida Dalam Pemahyun atau Ida Dalam Bekung, dan adiknya bernama Ida Dewa Anom Sagening. Setelah menjadi raja, bergelar Ida Dalam Anom Sagening atau Ida Dalam Sagening.
Nah, begitu dulu warganet yang budiman. Saya akan lanjutkan tentang para putra ide dalam Watu Legi.